Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah salawat yang diyakini sebagai pembuka pintu rizki yang dibaca dengan jumlah tertentu itu syirik? Tergantung isinya. Isinya seperti apa? Kalau isinya seperti salawat nariyah, syirik. Meyakini bahwa selain Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, sementara beliau sudah wafat, jelas itu syirik. Apakah karamah itu ada? Ada, jelas. Tapi karamah ini bukan mentang-mentang soleh, mentang-mentang berilmu, bertakwa pasti punya karamah. Gitu. Kalau mereka kan meyakininya seperti itu. Kalau nggak ada karamah, ya nggak soleh, nggak benar, nggak baik. Umar jelas kita tahu karamahnya. Abu Bakar apa? Gitu ya. Utsman, Ali apa? Maksudnya yang seolah kesaktian ya, bahwa doa para Utsman, doa Ali dikabulkan oleh Allah, ya jelas. Yang jauh derajatnya lebih rendah dari sahabat, justru Allah beri karamah. Ya. Jadi intinya bukan disimpulkan kalau tidak punya karamah berarti tidak baik, tidak soleh, tidak berada dalam kebenaran. Gitu. Satu lagi, bahwa jangan sampai kita salah membedakan antara karamah dengan sihir atau istidraj. Banyak di mana kaum muslimin menganggap itu sebuah karamah, padahal sihir. Kalau sihir itu bisa diulang-ulang semau dia, karamah tidak berulang-ulang. Zaman dahulu di daerah terpencil belum sampai dakwah tauhid, belum tahu sunnah dan bid'ah, apakah terancam neraka? Terancam secara umum. Apakah si A, si B, si C nya pasti masuk neraka? Belum tentu. Allah Maha Pengampun. Jangankan belum kedatangan dakwah, udah kedatangan nih, tapi karena satu dan lain hal dia menolak. Ya, ini tentang sunnah dan bid'ah misalnya ya. Mungkinkah Allah mengampuni? Mungkin. Ya, mungkin. Maka kita tidak boleh mempersempit rahmat Allah. Siapapun yang meninggal dalam keadaan apapun ketika dia muslim, kita doakan. Kita doakan dengan kebaikan. Apakah berbeda antara Arsy dengan Sidratul Muntaha? Berbeda ya. Arsy makhluk Allah terbesar, tertinggi. Jauh di atas Arsy itulah Allah bersemayam. Apakah berarti Sidratul Muntaha? Ya bukan ya. Apakah hadis dhaif berasal dari Rasulullah SAW? Kalau dari Rasulullah berarti sahih. Kalau dari Rasulullah jelas terang benderang, tidak syak lagi. Ahlul hadis. Bila keluarga kita meninggal, kemudian kita kedatangan tamu, bolehkah kita menjamu? Apakah termasuk niyaha? Kalau sehari, 2 hari lebih baik jangan ya. Apalagi hari itu. Kecuali sudah beberapa hari. Ya. Kalau melihat dari tidak boleh berkabung kecuali 3 hari, ya hari keempat sudah tidak berkabung ya. Gitu. Kecuali tamu itu tamu jauh yang saudara ya,
yang pasti menginap di rumah kita, ya masa nggak makan, ya. Gitu ya. Ya pasti ya makan minum lah. Ya, tapi bukan dalam rangka itu kan. Ada kematian atau tidak ketika ada saudara kita jauh kemudian bermalam di rumah kita, ya tentu makan minum. Apakah sabda Nabi bahwa kelak Islam akan menjadi asing telah ada di zaman ini? Jelas sekali. Jelas sekali. Ya, saya kira mungkin puluhan contoh, mungkin ratusan contoh. Yang itu sunnah Nabi, tapi orang menganggap aneh, asing. Ya, yang nyata saja, jenggot, celana cingkrang itu udah jelas. Dianggap asing, dicaci, dimaki, ya. Ya, termasuk ketika tidak melakukan tahlilan, muludan, segala macam, dianggap aneh, dianggap asing, ya, maka wajib bagi kita bersabar, sesabar-sabarnya. Karena apa? Karena kita dihibur oleh Nabi. Apa? Fatuba lil ghuraba. Tuba buat al-ghuraba. Ada dua tafsiran. Tuba yang dimaksud bahagia, atau satu pohon besar yang ada di surga, yang naungannya itu luar biasa. Ketika dikelilingi pohon itu, ya, mengelilingi satu kali, itu butuh waktu bertahun-tahun. Kayak apa itu misalnya? Ada riwayat mengatakan 100 tahun, ya. Kayak apa besarnya? Ini bagi orang yang tentu kan takjub kita adanya pohon seperti itu, mana ada di dunia ini. Nah, ini akan diperuntukkan untuk orang yang bersabar saat dicaci, dimaki, dihina gara-gara kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.